Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada. Insyaallah pada segmen zikir dan doa kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku karya Syekh kita, Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani yang berjudul Hisnul Muslim. Pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu doa ketika angin bertiup kencang dan juga doa ketika mendengar suara guntur. Nah, namun sebelum kita masuk pada bab yang baru ini, kita mencoba membahas sedikit, mengulang sedikit doa-doa yang telah kita kaji pada pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan doa-doa saat prosesi pemakaman, mulai dari memasukkan mayat ke liang kubur sampai selesai menguburkannya. Nah, apa saja yang kita baca, kita sudah kaji pada pertemuan yang lalu, kita mengulang doa-doanya itu. Yang pertama, ketika memasukkan mayat jenazah ke liang kubur, apa yang kita baca? Di sini ada beberapa riwayat, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah dari riwayat Abdullah bin Umar, dan yang kedua juga dari Abdullah bin Umar, namun dalam kitab hadis yang berbeda, tentu dengan jalur yang berbeda di bawahnya. Yang pertama adalah Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan berdasar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang masyhur, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi ketika mayat dimasukkan ke dalam, mulai dimasukkan ke dalam lubang, ke dalam liang lahat, di saat itu dibaca doa oleh orang-orang yang memasukkannya dengan bacaan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan berdasar di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ketiga menyebutkan Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah, atas nama Allah dan karena Allah dan berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, ketika memasukkan jenazah ke dalam liang kubur. Nah, kalau sudah selesai ditutup dengan tanah, sudah sampai pada gundukan tanah, apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan? Yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan ketika selesai menguburkan jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang hadir, Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian, wasalulahu bitatsbit, dan mintalah kepada Allah untuknya bitatsbit, agar diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahul ana yus'al, karena sekarang sang mayit sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, sehingga butuh kekuatan, butuh peneguhan, butuh kekokohan, dan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Agar ia semakin teguh, kita bantu dengan doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan dengan hati kita yang ikhlas agar dia diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melewati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat tersebut yang bertugas untuk menanyai setiap orang yang meninggal dengan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, lalu kemudian apa agamamu, dan siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian. Nah, karena di sini diminta 2 hal, maka lafaz yang kita ucapkan adalah sesuai dengan yang diminta tersebut. Istaghfir, yang pertama mohonkanlah ampun, yang kedua mintalah kepada Allah agar dia diteguhkan. Maka kita berdoa dengan lafaz Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabithu, ya Allah mohon ampuni dia, dan ya Allah teguhkanlah dia. Bisa dibaca dengan 3 kali, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, dan bisa diulang-ulang.
Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, teguhkanlah dia dengan perkataan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Nah, tadi doa-doa ketika prosesi pemakaman, mulai dari memasukkan ke kubur sampai setelah selesai penguburan. Nah, kita tadi mendoakan permohonan ampunan kepada Allah untuknya, dan juga permohonan keteguhan kepada Allah untuk mayit tersebut. Setelahnya yang kita lakukan adalah pergi ke arah kepala bagian mayit di atas kuburan, lalu kemudian kita taburkan tanah 3 kali. Taburkan tanah 3 kali sebagai bentuk musyarakah, sebagai bentuk partisipasi kita dalam menguburkan saudara kita, kerabat kita, teman kita yang telah dikuburkan tersebut. Nah, bisa juga sambil kita taburkan tanah tersebut 3 kali sambil kita membaca doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Kemudian hari ketika kita ingin berziarah ke kuburannya atau ke kuburan manapun, maka ada doa ketika kita memasuki kuburan, mengunjungi kuburan dan berziarah ke kuburan tersebut. Secara lebih lengkap saya kutipkan karena ini berasal dari beberapa riwayat. Ucapannya, Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan, semoga keselamatan untuk kalian wahai para penghuni kuburan. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami ini insyaallah akan menyusul kalian juga. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang telah meninggal sebelum kami, wal mustakhirin, dan orang-orang yang akan meninggal. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah bagi kami dan untuk kalian al-afiyah. Al-afiyah adalah keselamatan. Keselamatan bagi kita yang masih hidup adalah keselamatan dengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan. Adapun keselamatan bagi orang yang telah meninggal adalah dengan dijauhkan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia murojaah kita, beberapa doa dalam prosesi pemakaman, dan terakhir doa ketika berziarah kuburan. Sekarang kita masuk pada bab yang baru. Yang pertama adalah doa ketika angin kencang. Pada hari ini insya Allah kita akan bahas doa ketika angin kencang dan guntur. Pertama kita akan bahas doa ketika angin kencang. Nah, angin kencang ini kadang terjadi ya di sekitar rumah kita, di tengah lapangan, di lembah-lembah, di gunung-gunung, ya bahkan di beberapa negara sampai terjadi angin yang sangat kencang. Kalau di negara kita mungkin kita kenal dengan puting beliung, adapun di negara seperti Amerika Latin sampai terjadi angin tornado yang begitu besar sampai menghancurkan begitu banyak rumah ya. Nah, ketika kita mendengar dan kita merasakan angin sedang bertiup kencang, apa yang kita baca? Karena sejatinya ini adalah salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan untuk manusia. Karena itu ada tuntunannya dari Nabi SAW ketika kita mendengar angin bertiup kencang. Yang pertama kita baca hadisnya berada dalam Sunan Abi Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rihu min rauhillah, qala Salamah, fa rauhullah ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab. Angin itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anginnya Allah kadang datang dengan rahmat, kadang datang dengan kasih sayang, dan kadang datang dengan azab. Fa idza ra'aitumuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihatnya, fala tasubbuha, maka jangan mencelanya. Jangan dicela angin seperti ini. Wasallallaha khairaha, dan mintalah kepada Allah kebaikannya. Wasta'idzu billahi min syarriha, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Maka yang diperintahkan kepada kita yang pertama, jangan mencela. Ya, jangan mencela, jangan memaki-maki angin, ya, jangan memaki-maki waktu, jangan memaki ayam yang sedang kotek di pagi hari, dan seterusnya. Banyak perintah di dalam Al-Quran dan hadis
untuk kita jangan memaki. Salah satunya adalah jangan memaki dan mencela angin. Jika kita mendengarnya maka atau melihatnya, maka yang kita minta dua. Yang pertama minta kepada Allah kebaikannya, yang kedua berlindung kepada Allah dari keburukannya. Nah, secara lebih lengkap teksnya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu khairaha, kebaikannya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Karena angin seperti ini kadang datang membawa dua hal, entah kebaikan atau entah keburukan, atau entah rahmat, entah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz hadis ini saya kira semuanya jelas ya. Ya. Kita langsung ke beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa angin ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kuasanya Allah, kemampuan Allah, kemampuan pencipta angin tersebut dan yang memperjalankan dan menggerakkan angin tersebut. Kuasa Allah yang maha besar, ya, angin yang sebesar itu yang bisa menghancurkan apapun, ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkannya. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih. Nah, ini ayat yang berbicara tentang bahwa angin itu kadang datang membawa dengan rahmat. Dan dialah zat yang mengirim angin tersebut busyran sebagai berita gembira baina yaday rahmatih, di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Berarti angin yang Allah gerakkan ini, angin yang Allah kirim ini adalah di antara tanda yang menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah untuk menggerakkan sesuatu. Dan angin ini bisa mengangkat, bisa menerbangkan, dan bisa menghancurkan apapun. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ayursilar riyaha. Dan ayat ini berbicara dalam konteks ketika angin ini membawa rahmat. Ayursilar riyaha, ketika Allah mengirim riyah, angin tersebut, mubasyiratin, sebagai pembawa berita gembira. Wa liyudhiqakum min rahmati, dan agar Allah membuat kalian merasakan rahmatnya. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 46. Kemudian yang kedua, bahwa angin ini tidak bergerak kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita katakan tadi, dia adalah satu tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui betapa banyak tentara Rabbmu kecuali dia semata, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mencela angin, maka sejatinya dia sedang mencela zat yang sedang menggerakkan angin tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita mencela angin tersebut, karena angin ini bergerak, dia hanyalah menjalankan ketaatannya kepada Allah ketika dia sedang diperintah oleh Allah untuk menggerakkan dirinya. Maka dia bergerak atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah tentara Allah yang taat, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemanapun dia diperintahkan untuk bergerak, dan bagaimanapun dia diperintahkan untuk berputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang muslim ketika mengucapkan doa ini, dia hendaknya, seyogyanya mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad, kaum yang diutus kepadanya Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 6-8. Wa amma 'Adun, dan adapun kaum 'Ad, fa uhliku, maka mereka dihancurkan, birihin sarsarin 'atiyah, dengan angin yang begitu kencang, dengan angin yang membawa petaka. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menundukkan dan menggerakkan angin tersebut selama 7 malam 8 hari. Husuman fataral qama fiha sar'a. Ya, luar biasa angin ini digerakkan dan diputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau melihat kaum tersebut, ya, sar'a, bangkai-bangkai, ya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah,
seakan-akan mereka ini pohon-pohon kurma yang telah mati. Fahal tara lahum min baqiyah, maka apakah kalian melihat ada sisa dari mereka? Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan angin yang luar biasa kencang sehingga menghancurkan kaum 'Ad yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa faedah dan beberapa perasaan yang mesti kita hadirkan ketika mendengar dan merasakan angin yang kencang tersebut, dan ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa kecilnya kita dan bahwa betapa kita sangat mudahnya kita jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan kita, jika ingin mengadab kita, jika ingin membinasakan kita, maka kita mesti mawas diri dan kita mesti selalu merasa bahwa kita selalu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, ini yang pertama, doa yang pertama atau pilihan yang pertama ketika kita mendengar angin yang kencang bergemuruh, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Kemudian yang kedua, kita baca hadisnya dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rihu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angin bertiup kencang, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang berada di dalamnya, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang menjadi tujuan dia dikirim, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan dari tujuan yang dengannya dia dikirim. Qalat, lalu kemudian Aisyah mengatakan, wa idza takhayyalatis sama, dan ketika langit itu dan ketika langit itu seperti itu, ya, sudah taghayyara launuhu, warna Nabi SAW berubah, warna wajahnya. Wa kharaja wa dakhala, tidak tenang, Nabi SAW keluar dan masuk. Wa aqbala wa adbara, Nabi maju dan Nabi mundur. Fa idza mutirat, dan ketika langit itu hujan ternyata, surriya anhu, maka Nabi SAW sangat gembira. Fa'urifa dzalika fi wajhihi, maka itu diketahui dari wajahnya. Qalat Aisyah, lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, fasa'alathu, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'adin, bisa saja wahai Aisyah sebagaimana yang dikatakan oleh kaum 'Ad, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna, maka ketika mereka melihat, ya, awan tersebut, aridan, awan muncul gelap, mustaqbila audiyatih, menghadap ke lembah-lembah mereka, qalu, mereka mengatakan, hadza aridun mumtiruna, ini awan gelap yang akan memberikan hujan dan rahmat untuk kami dan akan menghidupkan tumbuhan-tumbuhan kami, ladang-ladang kami. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, bisa saja ketika orang melihat awan yang gelap tersebut dan menyangka bahwa itu adalah akan turun rahmat dari Allah berupa hujan yang sedang, hujan yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan ladang-ladang mereka, ini bisa saja justru menjadi azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan awan yang gelap seperti ini. Dan nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang ketika awan itu menurunkan hujannya. Ternyata hanya menurunkan hujan, bukan membawa petaka. Maka kita bisa lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah warna wajahnya, ya, menjadi sangat takut, lalu kemudian masuk keluar, maju mundur dan lain sebagainya. Nanti Nabi SAW tenang ketika sudah turun hujan, ya. Nah, yang dibaca oleh Nabi SAW tadi adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, ya, wa syarri ma ursilat bihi. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, betapa takutnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam, ya, betapa khasyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliaulah hamba, beliaulah makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun demikian, itu tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan betapa sayangnya Nabi SAW, betapa cemasnya Nabi SAW terhadap para sahabat-sahabatnya. Karena jangan sampai mereka ditimpa sebagaimana apa yang menimpa umat-umat yang terdahulu dari berbagai macam azab yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Di sini sangat jelas dalam hadis ini kita lihat bagaimana Nabi SAW sangat takut. Dalam hadis-hadis yang lain ketika terjadi gerhana, ketika terjadi dan ketika Nabi SAW akan istisqa, berdoa minta hujan, betapa Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Betapa Nabi SAW sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah buah keimanan, buah ma'rifatullahnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah ma'rifatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya hamba yang paling takut dan hamba yang paling merasa tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang merasa aman dari makar dan azab Allah, itulah orang-orang yang merugi. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, segera kita bersandar kepada Allah ketika terjadi perubahan cuaca, ketika terjadi perubahan keadaan di alam semesta ini. Karena yang mampu untuk menyingkap dan mengangkat, ya, perubahan yang terjadi di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadihi kullu syai', di tangan Allah, dalam genggamannya segala sesuatu. Allah hanya mengatakan kun, maka fayakun, maka akan terjadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka di momen-momen seperti ini, ketika terjadi perubahan cuaca, keadaan kecepatan angin dan seterusnya, kita dianjurkan untuk berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, Imam Al-Aini mengatakan bahwa di sini ada 3 kebaikan. Ya, yang pertama bahwa kebaikan dari angin ini, di mana jika angin ini membawa rahmat, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh manusia, yang dengannya mereka merasa nyaman, ya, angin yang sepoi-sepoi, angin yang bertiup, yang membuat mereka terasa lebih santai dan merasa lebih sejuk, merasa lebih dingin dari panas yang menerpa mereka. Kemudian kebaikan yang ada di dalamnya, kan yang tadi Allahumma inni as'aluka khairaha, kebaikannya. Kemudian wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Kebaikan yang ada di dalamnya adalah dengan turunnya hujan, ya, nuzul al-matar an-nafi', turunnya hujan yang bermanfaat, yang menumbuhkan tumbuhan, yang menjadikan sungai yang tadinya kering menjadi terisi dan seterusnya. Karena hujan yang turun ini tidaklah turun kecuali didahului dengan berhembusnya angin. Kemudian yang kebaikan yang ketiga, khaira ma ursilat bihi, kebaikan yang dengannya angin ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala seperti awan, mithlus sahab. Karena awan ini membawa angin yang baik dan juga bisa jadi membawa angin yang membawa keburukan ketika itu menjadi azab untuk manusia. Kemudian para pemirsa Ruas TV, keempat, ya, faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya ya, di antara petunjuk Nabi SAW, di antara sunnah Nabi SAW ketika melihat awan yang sedang akan berkumpul dan akan menurunkan hujan, maka Nabi SAW meninggalkan pekerjaannya, lalu kemudian langsung berdoa. Ya, dalam penjelasan ini meskipun dalam salat, ya, wa in kana fi salatin, atau doa meskipun Nabi SAW dalam keadaan sedang berdoa yang lain, maka Nabi SAW meninggalkan perbuatan tersebut dan mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Dan ketika sudah turun hujan, Nabi SAW mengatakan, Allahumma sayyiban nafi', ya Allah, semoga ini membawa
hujan yang bermanfaat. Nah, pemirsa yang berbahagia, ini beberapa faedah dari hadis yang berbicara tentang doa ketika melihat angin yang kencang. Yang terakhir, insya Allah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, doa ketika melihat atau mendengar suara guntur yang kencang. Apa yang kita baca? Nah, hadis ini ada dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, annahu kana idza sami'a ar-ra'da, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau sendiri ya, Abdullah bin Zubair, ketika mendengar suara guntur, tarakal hadis, dia langsung berhenti berbicara. Wa qala, dan beliau mengatakan, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat yang yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, yang guntur itu bertasbih dengan memujinya, wal malaikatu min khifatihi, dan para malaikat dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz yang dalam kurung ini berada dalam surat Ar-Ra'd ayat 13. Summa yaqulu, lalu kemudian beliau mengatakan, inna hadza, sesungguhnya ini, lawa'idun syadid, merupakan ancaman yang keras, li ahlil ardi, untuk penduduk bumi. Jadi doa yang kita baca adalah subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat yang yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, yang guntur itu bertasbih dengan memujinya, dan para malaikat dalam ketakutannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu al-Arabi rahimahullah mengatakan bahwasanya inna ra'da malakun yasjurus sahaba, sesungguhnya ra'd, guntur itu adalah malaikat yang yasjurus sahaba, yang memukul awan, ya. Jadi biasa saja ar-ra'd itu, guntur itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk memukul awan dan menimbulkan suara yang sangat keras, ya. Nah, kita coba melihat beberapa faedah dari hadis ini, bahwasanya ya, kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya ini tidak satupun dari kita dan tidak satupun makhluknya yang dapat mengetahui betapa besarnya kekuasaan dan kerajaan Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam hadis Hakim bin Hizam, ketika Nabi SAW duduk-duduk dengan sahabatnya, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kalian dengar apa yang saya dengar? Lalu para sahabat mengatakan, kami tidak mendengar sesuatu, wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, inni la asma'u atitas sama, saya mendengar suara suara kikik, ya, suara pergeseran langit, atau kalau atita as-sabi itu rengekan anak bayi. Nah, suaranya langit seperti itu. Wa ma tulamu anta itta, dan dia tidaklah dicela ketika dia anta itta, ketika dia ya merengek kalau anak kecil, ya. Wa ma fiha mawdi'u shibrin, dan tidaklah padanya terdapat tempat satu jengkal, illa wa alaihi malakun sajidun aw qa'imun, kecuali padanya terdapat malaikat yang sedang sujud atau sedang berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita yang sedang mendengar suara guntur, di antara petunjuk Nabi SAW adalah segera yang menghentikan aktivitas kita ketika kita sedang berbicara, langsung potong pembicaraan kita dan langsung mengatakan dan mengucapkan zikir ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Kemudian yang berikutnya, guntur, ya, suara petir, panas dan dingin, semuanya ini digerakkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Ini membuat kita merasa sangat kecil dan merasa sangat kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nah, ini beberapa faedah dari hadis ketika kita mendengar suara guntur. Nah, para pemirsa Ruas TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dengan selesainya syarah dari hadis doa ketika mendengar suara guntur,
Ini alhamdulillah pembahasan kita pada kali ini telah selesai dan kita sudah membahas 2 doa setidaknya ya, atau 3. Ya, karena doa ketika angin kencang ini ada 2 di sini. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Sebenarnya sudah saya siapkan di sini, yaitu doa istisqa, doa ketika kita meminta hujan ketika musim kemarau. Ya, namun kita di Indonesia saat ini cuaca sedang tidak menentu dan hujan kadang terjadi dengan lebat di beberapa tempat. Maka yang kita minta kepada Allah ketika terjadi hujan yang lebat dan tidak berhenti-berhenti, ada doa khusus. Ya, tidak mengapa kita sampaikan sekarang. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wa dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitas syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di lembah-lembah, di gunung-gunung, di tempat tumbuhnya pohon-pohon, dan wabutunil audiyati, dan perut-perut lembah. Nah, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.